Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 78. Seperti biasa kembali lagi setelah sekian lama. Mohon maaf karena Mimin bercabang-cabang pikirannya. Tapi Mimin berusaha untuk tetap membuat kelanjutan ceritanya. Terima kasih telah setia menunggu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 78. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri. 1 bulan berlalu begitu cepat. Di belahan sudut dunia manapun kondisinya pasti sudah berbeda seiring berjalannya waktu, termasuk Adrian. Perusahaan miliknya yang sempat jatuh akhirnya bisa menempati posisi semula seperti dulu dan berbagai perjuangan yang sudah ia usahakan. Perusahaan milik Farel yang Adrian kelola pun berkembang pesat. Tidak jauh beda ketika pria itu yang menangani sebelumnya. Seperti rencana yang sudah Adrian pikirkan sebelumnya, bahwa ia dan istri hanya akan sementara saja di rumah Axel. Lebih tepatnya hanya sampai perusahaannya bangkit kembali. Setelahnya Adrian akan mencari rumah baru untuk ditempati. Walau rumah yang sudah Adrian beli sejak beberapa hari lalu tidak sebesar dulu, setidaknya cukup muat menampung lebih dari 2 anggota keluarga. Andai ada anak pula di antara mereka nantinya. Akhir pekan yang akan jatuh sehari lagi akan menjadi jadwal rencana Adrian dan Mayroh pindah ke tempat baru. Sabtu siang, setidaknya waktu yang pas untuk memasuki rumah baru, lalu beres-beres bersama. Lalu di hari Minggunya Adrian berniat mengajak sang istri jalan-jalan, sekedar menghilangkan penat yang belum sempat ia lakukan sepanjang 1 bulan ini. Pagi ini cukup cerah cuacanya. Area komplek perumahan yang Adrian tempati tampak ramai dengan aktivitas para perawat balita yang sengaja keluar untuk berjalan-jalan bersama balita yang diasuhnya. Ada yang mendorong stroller berisi bayi, ada pula yang berjalan-jalan sambil membawa sarapan atau camilan. Selain itu ada juga ibu-ibu yang tampak berbincang sambil sesekali terdengar tawa ketika kerumunan di depan tukang sayur yang selalu mangkal setiap pukul 6 pagi, tepat di seberang jalan depan rumah Axel. Termasuk Mayroh pula di depan tukang sayur itu. Ia bahkan datang lebih pagi. Alasan yang diungkapkan ketika 2 ibu-ibu yang baru datang menanyakan karena supaya tidak kehabisan stok menu masakan di sana. Setelah berjalan dihitung total. Setelah belanjaannya dihitung total, Mayroh segera membayar kemudian berlalu dengan terburu-buru. "Duluan Bu, Ibu," ujar Mayroh meninggalkan sapaan sebelum berpamit. Mayroh melangkah cepat menuju rumahnya di seberang jalan. Sepanjang perjalanan sampai masuk ke dalam rumah, wajahnya begitu masam menahan kesal. Pada siapa lagi selain ibu-ibu yang sama-sama berbelanja di tukang sayur itu. Itulah kenapa Mayroh memilih waktu lebih pagi dari ibu-ibu lain, karena tidak ingin bertemu dan berbincang dengan mereka. Ia hanya menghindari kalimat yang baginya cukup menyayat hatinya ketika mereka mulai bertanya pada dirinya. Walau bukan ejekan secara langsung, tetapi tetap saja memancing rasa sakit kalau ditanggapi dalam-dalam. "Mbak Mayroh sekarang kok gendutan ya?" Memang sesederhana itu pertanyaan pertama yang Mayroh dengar dari salah satu di antara para ibu-ibu yang berkumpul waktu itu. Tapi maknanya cukup menusuk hatinya, terlebih ia menjadi sering sensitif akhir-akhir ini. Belum lagi ketika yang lain menimpali. "Iya Mbak, mukanya juga kelihatan kusam gitu. Jangan lupa perawatan Mbak, sesibuk apapun kita. Karena kita bisa nyesel loh. Kalau terlambat dikit aja suami bosan, bisa cari kesenangan di tempat lain." Dan mereka berucap itu dengan diakhiri tawa seolah meledek. Ada pula yang memperkeruh suasana dengan kalimat sederhana lain, tapi juga tidak kalah sakitnya. "Betul Mbak Mai, apalagi suami Mbak kan ganteng gitu. Pasti banyak juga yang naksir. Bagaimana tidak sakit bukan?" Sejenak Mayroh masuk ke dalam kamar setelah menyiapkan sarapan pagi. Ia melihat sebentar sosok dirinya di depan cermin lemari pakaian, yang beberapa kali mendapati peringatan dari ibu-ibu lain karena tampilannya. Entah karena baru sadar atau memang sengaja menutupi diri dengan berpura-pura, Mayroh bahkan ternganga hingga kedua bola matanya membulat sempurna ketika menatap dalam-dalam
sosok wanita yang terpantul di depan cermin. "What? Aku segendut ini?" gumam Mairo setelahnya. Wajahnya yang kusut menjadi semakin ditekuk tanpa bentuk. Padahal baru 1 minggu lalu Mairo menimbang berat badannya. Waktu itu masih normal di angka 65 kg dengan tinggi yang hanya 162 cm. Ya, bagi Mairo itu masih normal. Setelah sebulan lalu stagnan di angka 60 kg saja. Setidaknya naik 5 kg dalam 1 bulan masih wajar. Ia bisa menurunkannya lagi dengan diet yang sehat. Tapi melihat pipi tembem bakpo, lalu dengan lengan yang begitu terasa mengembang, rasanya memang cukup aneh. Tidak dipungkiri, selama 1 bulan ini nafsu makan Mairo memang begitu meningkat drastis. Bukannya ia tahan dengan tetap menjaga porsi makan, Mairo justru menuruti apapun makanan yang diinginkannya. Walaupun heran mengenai sebab perubahan yang dialaminya, namun tidak terlalu Mairo tanggapi serius. Baginya itu masih wajar dan normal. Alhasil mau tidak mau Mairo harus menerima dampak dari aktivitas makannya yang berlebihan itu. Bukan hanya berat badan yang bertambah, rasa malas juga kerap kali hinggap karena bobot tubuh yang ditanggung lebih berat. Beruntung komentar yang dilontarkan sang suami terbilang wajar dan biasa saja. Jadi Mairo masih tetap enjoy dengan kebiasaan yang baru dijalaninya itu. Menyadari hasilnya yang mencengangkan, rasa penasaran yang selama ini Mairo tutupi akhirnya terbuka juga karena pancingan kata-kata dari ibu-ibu sejak beberapa hari lalu. Awalnya memang tidak Mairo tanggapi, tapi rasanya tidak adil jika masukan menyakitkan bermakna baik dari orang lain itu harus ia abaikan terus. Belum sempat Mairo melangkah keluar mencari timbangan berat badan yang ia letakkan di dapur, suara dahman sang suami terdengar tiba-tiba, seketika menggetarkan tubuhnya karena kaget. Sementara Adrian yang merasa heran dengan tingkah istrinya sejak pertama ia keluar dari kamar mandi, mencoba bertanya, "Kamu kenapa sayang? Wajahmu gelisah gitu. Ada apa?" Sambil mengeringkan rambut dengan handuk, ia mendekat ke arah Mairo. Awalnya Adrian berniat menanyakan keadaan Naya pada sang istri. Sudah 1 minggu lalu lamanya, Mairo tampaknya tidak melihat di rumah sakit bersama dengan perawat yang ia sewa sebelumnya. Entah bagaimana perkembangan mengenai sakit yang dideritanya itu. Sementara Adrian sendiri memilih enggan melihat demi menghindari kesalahpahaman di depan istrinya. Walau Mairo sempat mengajak, tapi melihat gelagat Naya yang seperti tidak berubah, ia hanya mencoba menghindar saja. Pikirnya, kepedulian dan keperhatian Mairo saja sudah cukup. Akan tetapi melihat istrinya yang kali ini membutuhkan perhatian lebih darinya, membuat Adrian memilih menanyakan isi hati Mairo saja. "Mas, menurut kamu aku gimana?" Bukannya menjawab, Mairo justru balik bertanya hingga menciptakan kerutan di dahi Adrian karena merasa heran. "Gimana apanya, Mai?" tanya Adrian sambil santai terus melanjutkan aktivitas untuk berpakaian. "Ada yang beda nggak dari tampilan aku?" Mairo duduk sejenak di bibir ranjang memastikan pandangan sang suami pada dirinya selama ini. "Beda? Apanya ya? Perasaan enggak sayang, biasa aja," sahut Adrian setelah melirik sekilas sosok istrinya. Sejujurnya Adrian sadar apa sebenarnya sedang dibicarakan Mairo itu, terlebih ketika sang istri sempat terlihat berdiri di depan cermin cukup lama. Tanpa ia tanyakan balik, Adrian paham jika sang istri sedang mempermasalahkan tampilan tubuhnya yang memang lebih mengembang akhir-akhir ini. Jika dilihat dari wajahnya, belum Adrian memberikan komentar apapun karena hal itu saja wajah Mairo sudah tampak muram dan lesu. Apalagi kalau ia menambah kata-kata lain, walau dengan maksud baik, memberi masukan misalnya, tetapi akan berakibat fatal jika tidak hati-hati dalam memilih kata. "Bohong, pasti ada kan mas? Ibu-ibu di luar sana juga bilang gitu." Mairo menggerutu meluapkan rasa kesalnya selama ini. "Emang ibu-ibu bilang gimana, Mai?" Kali ini Adrian menghampiri istrinya dan duduk di sebelahnya. Kalau sudah terlanjur mendengar, coba ambil sisi baiknya. Jika kiranya isi dari ucapan mereka tidak bermakna, ya lebih baik hindari saja, imbunya menenangkan. Mairo pun terdiam beberapa saat,
Benar apa yang dikatakan suaminya, jika itu sebuah komentar mengenai masukan yang bagus, harusnya ia tampung dan cerna baik-baik, bukan dengan menghindar. Hanya karena baginya itu menyakitkan, toh tujuannya baik. Apa benar aku gendutan, Mas? Seolah masih belum menyadari, Maira memastikan lagi dengan bertanya. Kamu itu nggak gendut, Mai. Cuma bertambah subur aja, saut Adrian. Walau makna ucapannya sama, setidaknya kalimat itu lebih halus. Mendengar itu, Maira justru tertawa. Kata gendut memang menyakitkan jika didengar langsung di telinga. Dengan ungkapan lain, minimal bisa mengurangi sensitifnya hati yang bergejolak. Kamu benar, Mas, badan aku memang jadi tambah subur. Maira membenarkan. Maaf ya, Mas, kalau badan aku gak enak dilihat, tapi aku akan diet kok, tambahnya tersenyum. Adrian menghela napas panjang. Sebagai suami, aku hanya ingin melihat kamu juga berharga di mata orang lain, Mai. Aku tidak ingin kamu direndahkan, apalagi karena sebuah tampilan. Mungkin pandangan mataku tidak keberatan melihat kamu dengan tampilan apapun, tapi aku akan sakit hati andai ada orang yang merendahkan kamu seperti itu. Minimal hargai diri kita dengan merawat diri. Adrian tidak memilih kata dalam hal ini, tapi isinya benar-benar bisa menyentuh hati Maira seketika. Wajah sang istri nampak mulai mengembang setelah senyum terukir semakin cerah. Aku ngerti, Mas. Maira mengangguk. Ya udah, ayo sarapan, ajak Adrian. Kemudian ia mengandeng tangan Maira, lalu turun menuju lantai dasar dengan melangkah bersama. Sesampainya di meja makan, Adrian dan Maira duduk di kursi masing-masing. Berbeda dengan Adrian yang langsung menyantap nasi uduk dengan ayam goreng dan irisan telur dadar di depannya. Sedangkan Maira memotong nasi uduk sebelumnya dicetak membulat itu, baru kemudian memakan sedikit demi sedikit. Niatnya tentu memotong porsi makan menjadi setengahnya. Sementara Adrian yang menyadari sikap istrinya itu hanya tersenyum lalu berucap, jangan dipaksakan, Mai, pelan-pelan aja. Enggak, Mas, ini juga aku. Belum selesai Maira menyaut ucapan Adrian, bel rumah terdengar menggema di ruangan luas itu. Dengan tiba-tiba, Adrian dan Maira hanya saling pandang, kemudian memutuskan beranjak bersamaan dari duduknya. Aku aja yang buka, Mas. Maira lebih dulu berlalu menuju ruang tamu, sedangkan Adrian memilih bersiap memakai jas dan menyiapkan berkas sebelum pergi ke kantor sebentar lagi. Bel kedua terdengar lagi ketika Maira baru akan membuka kunci pintu rumahnya. Ya, sebentar, ucapnya di sela-sela aktivitasnya itu. Beberapa detik kemudian, pintu pun Maira buka lebar. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari sosok wanita yang datang pagi ini. Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menunggu. Memang relate banget di kehidupan sehari-hari. Kalau ibu-ibu itu atau cewek-cewek itu, aduh, kalau lagi iseng nanyanya itu super aneh. Kadang itu nyakitin orang deh. Semoga cuman mimin aja yang digituin, teman-teman enggak. Teman-teman di rumah pasti yang baik-baik ya. Jangan ditiru untuk orang-orang yang suka nanya yang kira-kira nyakitin orang itu, jangan ditiru. Oke, Mimin yakin teman-teman di rumah nggak kayak gitu. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.